Shalom saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami semua sehingga kami masih ada sampai saat ini. Di pagi hari ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami semua sehingga kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam kitab Injil Matius pasal 5, Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Berbunyi demikian, dengan perikop ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan bagi kita semua di pagi ini. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada skala angka 1 sampai angka 10, angka berapakah yang akan kita berikan untuk nilai kerohanian kita jika kita diberikan pilihan? Usaha kita ternyata usaha kita meskipun kita ingin sekali menyenangkan hati Tuhan, usaha kita seringkali gagal ya. Karena ada motivasi kita yang sering egois dan kesetiaan kita yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Betapapun kita berusaha, tak urung kita jatuh berulang kali. Nah, bacaan di hari ini tentang ucapan bahagia merupakan kumpulan khotbah Yesus di atas bukit, mulai dari pasal 5 hingga pasalnya yang ke-7. Dan di ayat yang ketiga yang menjadi fokus kita, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Dalam bahasa Yunani, yang dipergunakan untuk kata miskin di sini ialah tokos. Tokos berarti sama sekali tidak memiliki apa-apa. Ya, berarti di sini bukan hanya mengenai tentang materi, tetapi di sini Yesus mau menunjukkan orang yang miskin, ya, dengan kata lain orang yang tidak dianggap, orang yang dipandang sebelah mata. Tetapi Yesus begitu memperhatikan umatnya sehingga dia mau supaya kita melihat sekeliling kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ucapan bahagia ini tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di sini mau menunjukkan supaya kita hanya jangan fokus pada soal materi. Ya. Kalau dunia menawarkan konsep tentang miskin dalam hal jasmani, tetapi pandangan yang mau ditunjukkan oleh Yesus ya, miskin dalam konsep rohani. Kadangkala kita menganggap segala sesuatu yang ada di dunia ini kalau tidak ada uang, semuanya pasti akan mati, tidak ada faedahnya. Tetapi Yesus mau tekankan di sini, ketika kita selalu berupaya, ketika selalu mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan mau supaya pemikiran kita jangan miskin tentang firman. Sudah jelas Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi ketika engkau mendengar, ketika engkau melakukan firman Tuhan ini. Konsep yang ditawarkan oleh Yesus ya untuk para murid dan juga orang banyak pada saat itu supaya mereka hanya mementingkan urusan surga, ya. Saya ingat salah satu penyanyi yang sangat terkenal dan dia sudah wafat ya. Nyanyian-nyanyian rohaninya sangat memberkati kita saat ini ya. Namanya Melita. Puji-pujiannya, lagu-lagunya sangat terkenal ya. Dia pernah mengatakan ya, konsep kita harus membuka untuk urusan di dunia, tetapi goals kita itu untuk kehidupan nanti di sorga. Berarti artinya apa? Tuhan mau supaya kita jangan miskin iman. Kita jangan miskin untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Kadangkala kita lebih mementingkan urusan pribadi kita.
kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya Yesus dalam kebenaran firman ini dia mau mengangkat orang-orang yang lemah. Dia mau mengangkat mereka supaya bahwa semua orang itu sama di mata Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan berarti orang yang punya kekayaan, orang yang punya berkat, lantas mereka tidak menerima berkat dari sorga atau Yesus tidak memberkati kehidupan mereka. Tidak, tetapi Yesus mau supaya mereka juga rindu mendengar suara Tuhan. Mereka tetap selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat kebenaran firman-Nya. Ini ucapan bahagia ini salah satu ucapan yang sangat terkenal, yang sangat menjadi bahan perenungan bagi banyak hal yang sudah dibahas ya, banyak khotbah-khotbah yang sudah menerangkan tentang ucapan bahagia. Tetapi kenapa firman Tuhan itu harus terus diulang-ulang supaya kehidupan kita selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap ada setiap saat. Tuhan tidak pernah bisa kita ukur lewat waktu, tidak bisa kita batasi karena kuasa Tuhan itu sangat luar biasa, sangat besar ya. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, berbahagialah ucapan bahagia ini biarlah menjadi ucapan kita, doa kita setiap saat. Bahwa kehidupan saya diberkati karena Tuhan juga selalu memberkati kehidupan kita. Ketika kehidupan kita diberkati, maka kita juga harus memberkati kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga di mana saja kita berada, di situ kita mampu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setiap ucapan bahagia yang datang dari Tuhan Yesus, ya, ini mengenai ucapan berkat. Dalam bahasa Yunani makarios ya, ucapan bahagia. Berarti artinya Allah berkenan akan memuji dan memberikan berkat-Nya. Itulah yang berkenan kepada Allah. Allah berkenan kepada setiap orang yang mau membuka hati. Allah berkenan kepada siapa saja yang mau menerima Tuhan. Untuk itu, walaupun mungkin kita merasa kita miskin dalam hal materi, tetapi jangan sekali-kali kita miskin iman kita. Jangan sekali-kali kita miskin waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita miskin untuk menutup mata batin kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kehidupan kita harus menjadi berkat di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Lewat sikap hidup kami setiap hari kami memancarkan kasih Tuhan. Engkau berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Biarlah kerinduan hati kami selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan uluran dan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketuk pintu hati kami untuk senantiasa menjadi berkat di mana saja kami berada. Berkati kebenaran firman-Mu ini dan berkatilah kami semua yang telah mendengar sehingga kehidupan kami senantiasa ada selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Demikian renungan harian yang boleh kita ikuti di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita dalam segala hal yang kita lakukan dan shalom.